Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Islam. Namun, bicara soal jasa bagi bangsa dan negara, itu bukan cuma dominasi mereka agama mayoritas. Nah, tahukah kamu, ada 3 orang pastor Katolik yang berjasa bagi negeri ini? Inilah profil 3 pastor Katolik yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Pertama, Monsinyur Albertus Sugijapranata, SJ. Monsinyur Albertus Sugijapranata, SJ adalah uskup pemimpin umat Katolik di suatu wilayah tertentu, atau uskup pribumi pertama yang asli Indonesia. Ia menjadi uskup agung Semarang sejak tanggal 3 Januari tahun 1961 hingga wafatnya pada tanggal 22 Juli tahun 1963. Jasa besar Monsinyur Sugija adalah mendorong orang Katolik mendukung kemerdekaan Indonesia. Semboyannya yang terkenal 100% Katolik 100% Indonesia di kancah internasional, ia berjuang mencari dukungan sehingga Vatikan, tempat paus pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia berkedudukan, menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1947. Monsinyur Sugija diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juli tahun 1963, menjadi salah satu yang mendapat gelar tercepat, hanya 4 hari setelah wafatnya, bahkan sebelum jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semarang. Kedua, Profesor Dr. N. Drijarkara, SJ. Romo Drijarkara adalah tokoh ilmuwan Indonesia, khususnya bidang filsafat. Dia yang mengusahakan agar filsafat menjadi sebuah bidang studi yang diakui di Indonesia. Berkat jasanya, namanya diabadikan menjadi nama kampus filsafat terkemuka di Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Drijarkara Jakarta. Ia juga turut mendirikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Beliau terkenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak bagi mahasiswa dan pelajar untuk berpendapat, baik secara terbuka maupun dengan demonstrasi GAES. Kebayangkan, kalau kita tidak boleh bersuara dan berpendapat. Rumit kan? Nah, pemikiran filsafatnya yang terkenal adalah Homo homini socius, manusia adalah kawan bagi sesamanya, sebagai penengah atas situasi politik saat itu yang penuh persaingan. Ketiga, Romo Mangun, begitu sosok ini biasa disapa, adalah sosok serba bisa. Ia adalah novelis dan sastrawan produktif, arsitek andal, pembela hak orang miskin, dan juga pendidik. Novel terkenal karyanya adalah Burung-Burung Manyar, di samping juga menulis banyak cerpen dan puisi. Sebagai arsitek lulusan Jerman, ia banyak membangun gereja dengan gaya lokal untuk membantu umat Katolik menghayati iman dalam budaya setempat. Romo Mangun aktif pula yang memperjuangkan hak warga pinggiran Kalikodi dan Desa Kedung Ombo yang hendak digusur pemerintah Orde Baru di zaman Soeharto. Dalam bidang pendidikan, ia mengusulkan metode agar siswa belajar dari pengalaman konkret. Pendidikan juga harus berpihak dan dapat diakses orang miskin. Pesannya jelas, siapapun anak bangsa, tanpa pandang agama, berhak dan wajib membela negara seturut kemampuan masing-masing. Maka, jangan pernah lelah kita cintai Indonesia, kita bisa belajar dari ketiganya. Itulah kisah perjuangan 3 orang pastor yang punya cara sendiri dalam memajukan bangsa Indonesia melalui beberapa sektor. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua.